Ada orang yang terlihat sangat baik. Mereka berbicara tentang ketulusan, tentang hati yang bersih, tentang niat yang baik. Tapi anehnya, setelah berbicara dengan mereka, kamu justru merasa lelah, seolah ada sesuatu yang perlahan melukai, meski tidak terlihat. Dan ketika kamu mencoba menjelaskan rasa itu, mereka hanya berkata, "Aku kan niatnya baik." Lalu kamu mulai bingung, mana yang harus dipercaya? Kata-katanya, atau luka yang diam-diam tinggal di dadamu. Mungkin salah satu hal paling membingungkan dalam relasi manusia adalah ketika seseorang melukai kita sambil merasa dirinya sedang berbuat baik. Karena manusia sering percaya bahwa niat baik sudah cukup untuk membenarkan segalanya. Padahal hati manusia tidak merasakan niat. Hati merasakan pengalaman. Ia mengingat nada bicara, wajah yang merendahkan, kalimat kecil yang terus terngiang bertahun-tahun. Dan seringkali, yang paling membekas bukan teriakan besar, tapi luka-luka kecil yang terus diulang oleh seseorang yang merasa dirinya baik. Manusia sering berkata, "Hatiku sebenarnya baik." Tapi mungkin yang paling jujur dari batin seseorang bukan pengakuannya, melainkan cara dia berbicara. Karena kata-kata selalu membawa sesuatu dari dalam diri manusia. Cara seseorang merendahkan orang lain. Cara seseorang bicara dengan nada kasar. Cara seseorang membuat orang lain merasa kecil. Semua itu tidak lahir begitu saja, dan mungkin hati yang benar-benar tenang tidak perlu melukai untuk merasa benar. Kesopanan sering dianggap formalitas. Padahal, mungkin itu adalah bentuk empati paling sederhana. Karena saat seseorang menjaga kata-katanya, ia sedang mengakui bahwa orang lain punya hati, punya batas, punya luka yang tidak terlihat, dan mungkin kedewasaan bukan tentang merasa diri paling tulus, tapi tentang kesediaan untuk berhati-hati terhadap perasaan orang lain. Ada keberanian yang lebih sulit daripada membela diri sendiri, yaitu keberanian untuk mendengar bahwa kehadiran kita ternyata
melukai orang lain. Karena ego manusia selalu ingin merasa dirinya baik. Dan mungkin kedewasaan moral dimulai saat seseorang berhenti bertanya, "Apa niatku baik?" dan mulai bertanya, "Apa yang dirasakan orang lain saat berada di dekatku?" Mungkin jiwa yang benar-benar bersih tidak sibuk mengaku dirinya baik, karena kehadirannya sudah terasa menenangkan tanpa perlu dijelaskan. Dan mungkin pertanyaan paling penting dalam hidup adalah bukan apakah aku merasa tulus, tapi apa yang tertinggal di hati orang lain setelah mereka mengenalku.